Halo semua, lagi bersama Golden Boots. Oke guys, lagi agak-agak dingin malam ini. Untung gue punya ininya Nemo GB Golden Boots. Oke guys, sesuai dengan judul review plus playtest Kalsi Imperto SC Kalea SC SC, wah whatever lah, Kalea ya kan. Kenapa ada paspor juga di sini? Ya iseng aja, ya nggak iseng sih. Sebenarnya gue pengen ngebandingin juga lah sedikit banyak ya kan, karena dua-duanya klaim ini full kangaroo leather gitu ya kan. Nah kira-kira apa perbandingannya ya nantilah pelan-pelan sambil gue cerita sambil gue sebutin juga ya kan. Kalau ingat ya. Oke, sepatu ini gue pakai masih sama dengan si Vasco kemarin di game yang sama, di lapangan yang sama dengan kawan-kawan yang sama, yaitu kawan-kawan dari Sunmore FC. Tapi bedanya ini gue pakai di game kedua gue setelah gue pakai Vasco. Jadi ya sedikit cerita ya kan, ada 4 game in total selama 2 jam kotor itu bermain. Jadi kurang lebih ya 25 menitan lah ya per game. Jadi si sepatu ini sendiri gue pakai ketika game kedua sedang berjalan gitu. Jadi gue pakai of course lebih lama daripada si Vasco kemarin gitu ya kan. Nah sebelum kita ke panjang lebar ya kan perbandingan dan cerita pengalaman gue ketika pakai sepatu ini, seperti biasa guys, pertama kali gue akan nyeritain ke lo adalah dari sisi fitting sepatu ini sendiri gitu ya kan. Fitting wise, gue pakai kaos kakinya Ultra Socks yang tebal dan nyaman, ya kan. Menurut gua cocok banget dipadukan dengan sepatu ini. Secara fitting gue bisa bilang ini better, lebih baik daripada si Vasco. Walaupun kita nggak bisa ngebandingin ya ini dengan Vasco, tapi gue cuman pengen kasih gambaran ke kalian. Vasco kemarin itu aja enak banget ketika gue pakai, gue fitting gitu ya. Dan ini sama, enaknya sama, pas banget sama gue. Dan bedanya ini lebih baiknya adalah sisa di bagian depan lebih sedikit ya, seingat gua ketimbang ketika gua pakai si Vasco gitu. Jadi secara lebar di kaki gua pas, secara panjang juga ini lebih pas. Jadi ya fitting wise ini oke gitu ya, untuk kaki lebar oke. Tapi gua teringat sesuatu guys, gua pernah pakai Kalsi, gua lupa tipenya apa. Gue pernah foto waktu itu, pernah gue storyin juga di Instagram gue. Nanti kalau masih ada fotonya akan gue tampilin juga gambarnya. Jadi si yang gue pakai itu sepatu jenis futsal ini, dan gue pakai size 42, which is itu muat sama gue pas. Jadi gue secara sizing Kalsi gue masih agak bingung gitu ya. Di sepatu itu gue bisa pakai 42, tapi di sini gue bisa pakai 43 gitu ya. Itu karena gue ngikutin sarannya Local Junior untuk ambil size lu biasa yang lu pakai di Ortus dan Specs, which is 43. Untung gue nggak downsize. Kalau gue downsize, ya mungkin dengan lepas insole dan kaos kaki tipis bisa menolong, cuman pasti kenyamanannya akan berkurang ya kan. Itu fitting wise. Oke. Durability, ini ya, gue bisa bilang Kalsi ini secara build quality-nya masih nggak oke gitu ya. Bahkan dibandingin dengan si Passport ini sendiri, menurut gue build quality-nya masih nggak lebih baik lah ya. Maksud gue bisa gue bilang mirip gitu ya, build quality-nya ini kacau sih. Atau karena dia pakai model outsole yang begini gitu kali ya. Kalau dia pakai outsole yang biasa aja mungkin lebih baik secara build quality, gue nggak ngerti. Cuman yang gue rasain baru beli aja udah ngebuka gitu ya, di sebelah kiri ya kan, kemarin yang gue bilang itu udah ngebuka gitu ya. Which is ini ya ngebuka, ya tetap aja ngebuka sih gitu. Dan untungnya nggak langsung rontok gitu ya. Tapi gue bisa bilang build quality-nya aduh gitu ya, ini itu. Dan nambah juga yang kanan juga tuh kebuka gitu ya, depannya juga kebuka tuh. Wah kalau ini sih jelas sih, harusnya di kamera kelihatan sih. Fokus nggak ya? Fokus, itu kelihatan banget sih. Gue bisa bilang build quality setelah pemakaian pertama itu enggak banget gitu ya. Jadi masih banyak hal yang bisa diimprove Kalsi. Positifnya adalah lu berani mencoba pakai outsole yang nggak biasa gitu ya kan, model begini. Tapi sisi negatifnya menurut gue ini bisa jadi mengurangi build quality sepatu lu gitu ya. Ini sih kayak ya gitu deh gitu ya. Itu dari build quality. Dari durability gue bisa bilang untuk pemakaian pertama
kurang oke. Untuk pemakaian pertama ya, gue nggak tahu kalau misalkan dipakai rutin apakah dia tetap akan seperti ini, apakah akan jadi lebih rontok, ya itu gue nggak tahu. Dan gue mungkin belum ada kesempatan untuk pakai ini berkali-kali. Nah, sekarang kita ke pengalaman bermain. Jadi seperti yang udah gue ceritain di video gue yang Vasco, gue dipasang di sayap kiri ketika gue main di game pertama. Di game kedua udah mulai ngeblend ya sama kawan-kawan, udah mulai kenal gitu ya kan, udah mulai tahu gaya main. Gue nge-request kurang ajar banget ya kan, baru join udah nge-request. Gue bilang, boleh nggak gue main di sebelah kanan? Oh kenapa gitu? Lu suka kanan? Enggak juga, gue bilang. Terus kenapa? Biar gue banyak fotonya, gue bilang. Jadi kameramennya nggak pindah, kameramennya tetap di sisi yang sebelah situ gitu. Jadi ya supaya gue dapet banyak foto dengan alasan, dengan dali gue pengen nge-review sepatu, gue merequest pindah posisi dan untungnya dikasih gue pindah posisi. Terima kasih kawan-kawan Sunmore yang setim dengan gue. Jadi babak kedua gue main di sayap kanan, masih bukan di posisi favorit gue, gelandang. Gue masih main di posisi sayap gitu, tapi itu lagi-lagi memberikan chance bagi gue ya kan untuk mengeksplor lebih banyak tentang sepatu ini. Nah, positif yang pertama, sepatu ini tadi fitting oke ya, enak dipakai juga enak, kulitnya lembut seperti dugaan gue, ini dipakai langsung enak gitu ya, dan benar langsung enak. Positif yang pertama setelah itu gitu ya adalah outsole-nya nggak licin, beda banget sama si Vasco. Vasco licin, ini nggak licin. Ini aja licin gue bisa bilang ya, ini aja licin. Ini nggak licin, ini enak gitu loh. Gue pakai itu gue grip banget. Ini memang outsole-nya oke, cenderung perfect gue bisa bilang karena enak gue pakai di situ, nggak licin. Jadi gue sebenarnya kalau ada video, wah gue bisa sombong nih nunjukin ke lu skill-skill yang gue keluarin di pertandingan itu ya. Sayangnya nggak ada video, jadi ya gue cuman bacot aja kan, gue ceritain aja bahwa gue beberapa kali lah melakukan skill-skill yang gue sendiri kadang suka lupa juga gue berani gitu ya kan ngeluarin skill tersebut. Jadi sepatu ini gue bisa bilang nggak licin, si outsole-nya itu positif yang pertama. Positif yang kedua adalah untuk touch, untuk kontrol, untuk bola jauh, gue bisa bilang ini enak juga sepatu. Ya enak karena nyaman ya. Ini terus terang nyaman gitu, nyaman memang dipakai. Negatifnya apa? Negatifnya asli durability-nya gue untuk, jadi kalau ditanya nih 500 ribuan, ini nggak 500 ribuan juga bro, 599 gue dapet ya kan, 600 ribuan nggak ada diskon ya kan, kecuali udah dapet diskon lah ya. Menurut gue sih Kalsi dibilang nama besar juga belum banget ya kan, belum besar-besar banget juga di Indonesia gitu. Menurut gue sih ya masih banyak pilihan yang bisa lo dapetin dengan harga di bawah ini Kalea gitu ya kan. Jadi ini udah mau masuk kesimpulan ya berarti ya. Ya udah deh, masuk kesimpulan aja deh. Jadi kalau gue bisa bandingin dengan ini, oke, secara berat ini lebih berat sedikit ya. Ini beda, ya nggak sedikit juga sih, lumayan lah. Ini beda 10-15 gram mungkin, ini kan 200 something ya, di bawah 210 ini 220-an something kan, berarti beda ya hampir 20 gram lah taruh lah. Secara berat ya ini lebih ringan gitu ya, ini lebih berat, tapi secara durability gue sih lebih happy yang ini gitu ya, entah kenapa gitu. Dan ya kalau kita bicara kulit, yang ini lebih lembut terus terang dibanding ini gitu ya, ini lebih lembut, mungkin itu juga yang menyebabkan ini lebih mahal. Tapi kalau nyaman gue bisa bilang so-so, mirip loh nyamannya. Maksud gue nggak beda signifikan ya, gue nggak kerasa lah. Maksudnya seingat gue nggak bisa, nggak yang kayak misalkan gue habis pakai Mizuno Ultralight terus gue pakai ini gitu ya, itu ketara banget lah Mizuno Ultralight kemana-mana gitu ya kan. Tapi maksud gue secara nyaman so-so, walaupun kalau kita secara feel tangan yang ini memang masih lebih lembut ketimbang yang ini gitu ya. Kalau kerutan-kerutannya mah ya sama aja gitu, cuman durability, build quality aja gitu ya. Untuk harga 600 ribu gue belum ngerasa gue nggak dapetin build quality yang gue inginkan gitu ya. Jadi gue nggak tahu kalau sepatu ini dipakai dalam jangka panjang akan gimana, cepet rontok atau enggak. Cuman kalau disuruh berasumsi, kalau ini gue versusin ini sama ini lebih kuat ya. Tapi lu dapetin adalah ya lu outsole-nya model yang biasa aja gitu, plus ini juga dijahit gitu ya. Secara estetik mungkin agak kurang gitu. Kalau yang ini ya outsole-nya lo dapet yang bagus, nggak licin, enak, cuman ya mungkin build quality-nya wow parah banget. Gitu sih. Cuman sepatu ini enak, hampir sempurna kecuali durability dan harga ya. Kalau ini dibanderol ya mungkin nggak bisa juga ya. Kalsi kan merek ya gitu ya. Maksud gua kalau Kalsi bisa bandrol ini di harga bandrolnya kayak
549 gitu, setelah diskon harganya 449 gitu, itu ya worth it banget ini gitu loh. Tapi kalau udah nyarinya susah, harganya 600.000, kalau gue sih ya sorry itu gue bakalan skip lah. Gue mending beli yang lokal-lokalan aja gitu ya. Karena kan kalau kayak gini kan lu bisa custom juga, lu bisa pilih outsole yang lu pengen juga gitu kan. Cuman mungkin masih tetap akan lebih berat daripada ini. Overall kalau lu punya budget lebih, ya lu ke Vision aja ya. Vision V3 kayaknya menarik, cuman ya kita tunggu ya kan. Kita tunggu gimana rasanya. Yang jelas kalau ini disuruh compare sama Vision V2, secara nyaman gue langsung dapat yang ini gitu ya. Vision V2 itu gue butuh proses banget, butuh break in banget untuk gue dapetin kondisi ideal gitu ya kan. Kalau ini sekali pakai langsung enak, saya fitting juga enak. Yang enak cuman harga sama build quality. Kalau lu tanya nilai ke gue bisa bilang ini kalau gue disuruh bandingin dengan Vasco ya, gue masih lebih milih Vasco sih. Secara nggak tahu ya, Vasco itu menurut pendapat jujur gue adalah gue ngerasanya lebih enak. Tapi kalau Vasco bisa seringan ini, wah itu sempurna gitu ya. Walaupun masih ada minus lah di here and there, tapi ya again ya, kalau disuruh nge-review kan yang paling orang cari adalah mana yang nyaman, mana yang tahan lama, mana yang lebih murah ya kan. Dan menurut gue dua faktor sudah ada di Vasco gitu ya kan kalau dibanding ini. Karena harganya lebih mahal aja gitu. Kalau ini dijual harganya 450 tadi ya, gue sih mungkin lebih milih ini ya daripada Vasco ya. Oke, segitu aja guys. Oh, nilai ya belum tadi ya? Ya di bawah Vasco ya. Kalau Vasco tadi udah 7 ya, ini masih 6,8, 6,6 gitu ya. Di atas 6,5 lah, tapi di bawah 7. Oke, segitu aja dari gue guys. Review dan playtest gue untuk si Calci Imperto. Jadi kalau ditanya, lu rekomendasi ini nggak bang? Gue sih ngelihat build quality-nya mungkin belum ya kan. Mungkin gue belum rekomendasiin. Kecuali lu bisa dapat harga di bawah 500.000, ini layak dicoba. Tapi kalau masih di harga 500.000 ke atas, apalagi kayak gue dapatnya 600.000, mending lu cari yang lain dulu deh gitu. Lu nabung dikit, lu ke Ortus aja, cari yang Calea-nya Ortus yang Vision, walaupun cuman depannya doang, tapi lu tetap dapat feel Calea-nya menurut gue. Kalau lu suka dengan video ini, lu boleh like, lu boleh share, lu boleh komen, kita diskusi sesempatnya. Gue pasti baca komen dan akan gue balas. Walaupun sekarang agak-agak telat karena kesibukan, biasa guys, so sibuk. Terus kalau lu memutuskan subscribe setelah lu nonton video Calci Imperto ini, gile, mantap banget guys. Terima kasih banget support lo. Mudah-mudahan bermanfaat. Golden Boots pamit.